Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi meminta keterangan 7 orang korban penipuan jasa titip atau calo tiket Coldplay. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku yang diduga menipu para korban hingga 257 juta rupiah. Polisi memeriksa 7 orang korban penipuan jasa titip tiket Coldplay. Pemeriksaan korban dilakukan untuk mendalami kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Menurut kuasa hukum, korban yang didampinginya mencapai 60 orang dengan kerugian mencapai 183 juta rupiah. Para korban berharap uang pembelian tiket mereka bisa didapatkan kembali. Terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari dikabari udah gak bisa, langsung diblok nomornya. Sebelumnya, polisi menangkap suami istri terduga penipu calo tiket Coldplay di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Para pelaku hanya bisa pasrah saat Subdit Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggeledah rumah mereka. Laporan penipuan bukan hanya ke Bareskrim saja, tetapi juga ke Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah. Bareskrim juga akan memanggil vendor yang penyedia jasa penjualan online ini. Ya, bertanya, tentu akan melakukan klarifikasi tentang mekanisme penjualan dan juga yang penting ya. Untuk promotornya itu kapan, Pak? Itu pasti dilakukan ya. Tapi penyidik Bareskrim lagi dalami dulu. Dari penelusuran polisi, pelaku membeli website yang telah memiliki pengikut banyak di Twitter. Pembelian ini untuk meyakinkan calon korban bahwa pengikut dari website dan akun Twitter yang dibelinya telah banyak. Tidak hanya itu, pelaku juga membuat ulasan media sosial palsu seolah-olah pembelian tiket di pelaku adalah valid. Sekali lagi, ini dilakukan untuk meyakinkan para calon korban. Kedua pelaku kemudian membuat aturan, calon pembeli harus membayar tanda jadi pembelian tiket sebesar Rp50.000. Jika tidak ditransfer dalam 1 jam, maka tiket akan hangus. Tanda jadi ini dilakukan setelah calon korban mengisi formulir pemesanan tiket. Para pelaku sebelumnya telah membeli rekening milik orang lain untuk tujuan transfer para korban. Pembelian rekening ini dilakukan untuk menyamarkan identitas para pelaku. Setelahnya, uang yang ditransfer korban ke rekening yang dibeli ditransfer ke rekening pelaku. Polisi telah melacak arus keluar masuk uang di rekening pelaku. Menurut polisi, jumlah korban yang melapor hingga saat ini mencapai 60 orang. Korbannya bisa jadi lebih banyak dari itu. Polisi juga melacak transaksi yang terjadi di rekening pelaku dalam aksinya mencapai 257 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap korban lainnya, termasuk peluang adanya sindikat dari para pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana polisi mengungkap pelaku penipuan calo tiket Coldplay dan apakah ada kemungkinan pelaku lain dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Yudo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak, jadi sejauh ini sudah ada berapa tersangka, Pak? Ya, sementara ini dalam proses penyidikan mendasari pada laporan polisi awal hari Jumat yang lalu ada 2 orang tersangka ya, dengan seorang laki-laki dan wanita, dan keduanya adalah merupakan suami istri. Ada sekitar 200 juta lebih yang kemudian diamankan pihak kepolisian. Ini dari berapa korban? Ya, yang pertama dilaporkan kerugian mendasari pada laporan saudari NAFP ini 10 juta. Kemudian pada proses pengungkapan sampai dengan penyelidikan dari mulai awal, kemudian penyidikan didapat tracing pada 1 rekening ya. Ini didapati nilai 257 juta yang bisa diinventarisir selama ini, yaitu adalah 60 korban. Untuk terkait pelaku, ya, tentu ini masih proses pendalaman, penyidikan masih berkesinambungan, Mbak Livi. Pak Yudo, ini kan diduga tidak hanya 2 orang pelaku ini saja, tapi juga ada pelaku lainnya karena kemudian korban kan masih terus melapor ya. Ini kan tidak hanya di Polda, tapi juga ke Bareskrim, ke Polda Jawa Tengah, juga ke beberapa wilayah lainnya. Koreksi saya kalau saya salah. Jadi totalnya tuh ada berapa modus, Pak? Iya, dalam konteks Polda Metro Jaya, tentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus
ini mengungkap pada konteksnya pada satu laporan polisi awal ya. Kemudian pada laporan ini didapat 60 korban. Tentunya ranah untuk di laporan Bareskrim, kemudian juga di Polda-Polda lain, ini menjadi ranah untuk disampaikan oleh Kabid Humas Polda masing-masing. Maksud saya gini, yang sekarang ditangkap oleh Polda Metro Jaya itu korbannya juga tidak ada yang kemudian yang melaporkan di Polda Jawa Tengah, seperti itu Pak? Baik, nanti kita akan lakukan koordinatif ya dengan Polda-Polda lain, Mbak Livi. Namun sejauh ini kan masih proses pendalaman, termasuk ya ini kami akan menyampaikan, ini kan akun yang digunakan Twitter adalah @findtruth_ID. Ya, tentu yang masuk dalam website ini bisa melaporkan ke Polda Metro. Apabila memang bagian dari Polda lainnya, tentu ini bisa menjadi bagian daripada korban pada sindikat pelaku yang ada di 2 orang ini. Begitu Mbak Livi. Baik, Pak Yudo, ini kan juga ada kasus serupa yang kemudian juga dilaporkan ke Bareskrim. Ini kemudian seperti apa nanti koordinasi juga untuk pendalaman kasusnya? Ya, dalam artinya tentunya Direktorat Reserse Kriminal Khusus selalu berkoordinasi dengan Polda-Polda lain dan tentunya juga dari Bareskrim, dikhususkan lagi di Direktorat Siber terkait dengan adanya pemanggilan, baik itu korban dan lain-lain. Tentu ini akan menjadi suatu analisis bagi para penyidik dan khususnya lagi adalah penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi kasus ini masih berkesinambungan, terus bergulir, Mbak. Jadi kita sama-sama menunggu dari penyidik, harapannya adalah mampu membuat semua ini menjadi terang, Mbak Livi. Pak Yudo, kalau yang 2 pelaku ini latar belakangnya seperti apa, Pak? Dan modusnya selain tadi lewat Twitter itu akan seperti apa? Sehingga kemudian korban yang kemudian melihat tayangan ini, ya kemudian bisa, oke, ini ternyata pelakunya, ini sudah ditangani pihak kepolisian, masih perlukah membuat laporan, seperti itu? Iya, modus yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu, pelaku keduanya ini sudah menyiapkan jauh sebelumnya ya. Jadi yang dilakukan penyiapannya niat atau mens rea ya. Pertama menggunakan ID palsu atau identitas palsu pada saat penggunaan chat ataupun messaging dengan para korbannya dengan nama lain tidak asli. Kedua juga menyiapkan akun Twitter, tadi saya sampaikan @findtruth_ID yang kemudian ini dibeli dengan follower yang sudah bisa dapat dipercaya, artinya sudah ada sekitar 700-an, sehingga meyakinkan bagi para korbannya. Kemudian juga untuk transaksi ya ini dilakukan dengan adanya pembelian buku rekening yang tidak sesuai dengan pelaku, tetapi sudah dibeli pada nama yang berbeda, sehingga ini terlihat dari mens rea atau niat yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian ketika sudah masuk di dalam kelompok yang ada di Findtruth, itu juga dikasihkan flyer yang tulisannya adalah Open Justice War Ticket Coldplay, di mana Music of the Spheres in Jakarta itu harus melakukan fee book slot sebanyak atau senilai Rp50.000. Sehingga masuklah kepada kelompok messaging WA group, itu setelah membayar diyakinkan berarti memang orang ini serius untuk membeli. Nanti ketika ini nanti ada tiket secure atau sudah didapati, ini akan dibayarkan dengan seharga tiket dan fee jasa penitipan, dan kemudian diyakinkan lagi yang bersangkutan memiliki 1 tiket ya, sehingga meyakinkan kepada korbannya bahwasannya tiket ini sudah bisa didapatkan. Begitu Mbak Livi, modus dan kemudian caranya. Pak Yudo, bagaimana polisi mengembangkan kasus ini termasuk untuk mengakomodasi korban yang kemudian masih belum ikut melaporkan? Ya, kami sudah bisa men-tracing nilai 257 juta dari dasar laporan polisi yang satu ini kan 10 juta kerugiannya. Tentu ada korban lainnya yang memang mengikuti Twitter @findtruth_ID ini ya, masuk dalam komunitas WA group dari jasa penitipan Findtruth ini, tentu bisa melaporkan ke Polda Metro Jaya. Oke. Ya. Pak Yudo, bagaimana kemudian masyarakat mewaspadai? Karena kan kalau kita bicara soal jasa titip tiket Coldplay yang baru saja berakhir minggu lalu, begitu kemungkinan besar kan mereka masih ada yang belum sadar kalau mereka tertipu atau seperti apa, begitu. Itu bagaimana kemudian masyarakat bisa mewaspadai hal ini? Benar Mbak Livi, jadi kami Polda Metro Jaya ya,
Polri konsisten dan komitmen. Artinya ini menjadi perhatian publik ketika korban sudah ada dan kemudian dengan cepat dari Polda Metro Jaya mengungkap. Harapannya adalah tentu kita masih menunggu juga dari Barreskrim untuk bagaimana dari penyelenggara ya untuk dapat menjelaskan secara sosialisasi. Ini ranahnya saya rasa ada di penyelenggara. Kemudian untuk Polri sendiri langkah-langkah yang sudah kita lakukan tentunya menghimbau kepada masyarakat secara preemptif ya. Langkah-langkah preemptif ini menghimbau untuk betul-betul perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat. Namun ada hal positif dan juga ada hal negatif. Tentunya betul-betul cross-check dan dicek terkait dengan adanya jasa-jasa titip untuk tiket-tiket apapun eventnya ya. Tentunya juga bisa melaporkan apabila ada kejanggalan karena begitu sudah ada terjadi pembayaran yang disebutkan dengan tadi tiket secure yang sudah didapat dan harus membayarkan jasa penitipan serta full harga tiketnya, ini yang bersangkutan langsung menghilang, tidak bisa dihubungi. Ya. Tentu ini suatu indikasi yang bisa dilaporkan gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Yudo atas waktunya. Terima kasih, Mbak.